Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all my students. How are you today? I hope you all in the healthy condition and keep spirit. Today we learn science about the classifications of living things. Sekarang kita sudah masuk ke unit baru ya, unit 3. So, let's check it out. Classification of living things. Hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup. Okay, Nina has many toys. For example, this is ball. Next, Barbie. Helicopter. Kitchen set toys. Toy car and doll. This is Nina. Nina wants group the toys into two groups. Can you help her? How do I? Says Nina. Nina ingin mengelompokkan mainannya menjadi dua kelompok. Yuk kita bantu sama-sama. Next classification, the toys. Okay, we can classify two groups. First, toys for boys. And the next for toys for girls. Toys for boys, toy car, ball and helicopter. And toys for girls, doll, kitchen set toys and Barbie. Yay! Classification, the Nina's toys are finished. How can we classify living things? Bagaimana kita dapat mengelompokkan makhluk hidup? To classify living things, we look for similarities and differences. Untuk mengelompokkan makhluk hidup, kita harus mencari persamaan dan perbedaannya. Oke, perhatikan sama-sama ya. This is duckweed. Next, fish, rice, and deer. Di sini ada 4 gambar, ada duckweed, fish, rice, and deer. Ada 4 gambar yang akan kita kelompokkan. Pertama, kita kelompokkan menjadi makhluk hidup terbagi 2. The first is plants and the second is animals. Manakah dari keempat gambar tersebut yang termasuk plants dan animals? Plants adalah duckweed atau sosor bebek. Berikutnya rice atau pohon padi. Dan yang termasuk animals adalah fish, ikan, and deer, rusa. Lalu kita kelompokkan lagi menjadi makhluk hidup 2 bagian. Pertama, live in water, hidup di air. Yang kedua, live on land, yang bisa hidup di daratan. Yang di air apa saja ya? Nah, ini dia, duckweed and fish. Sedangkan yang ada darat adalah rice and deer. Jadi kita bisa mengelompokkan sesuai dengan makhluk hidupnya, tanaman atau hewan, makhluk hidup yang bisa hidup di air atau di daratan. Berikutnya, how can we classify plants? Bagaimana kita mengelompokkan tanaman? Are some plants large? Are some plants small? Apakah ada tanaman yang besar atau ada tanaman yang kecil? Do some plants have flowers? Do other not have flowers? Apakah tanaman ada yang berbunga? Adakah tanaman yang tidak berbunga? Do the plants have different places? Apakah tanaman mempunyai tempat hidup yang berbeda?
What are other differences between the plants? Apakah ada perbedaan antara tanaman yang satu dan lainnya? Nah, jadi kita bisa mengelompokkan tanaman tersebut menjadi 4 bagian seperti ini ya nak ya. Nah, yang pertama dari bentuknya, apakah ada yang besar atau ada yang kecil, apakah ada yang berbunga atau tidak berbunga. Dilihat dari tempat hidupnya, apakah bisa hidup di air atau di darat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Kita lihat ada taman yang begitu indah. Di taman tersebut terdapat bunga-bunga yang berwarna-warni. Nah, kita kelompokkan yuk tanamannya. The first, kita bentuk menjadi kelompok pertama flowering plants. Yang manakah flowering plants? Flowering plants itu adalah tanaman yang berbunga, dan yang berikutnya adalah non-flowering plants, adalah tanaman yang tidak berbunga. Sekarang yang termasuk flowering plants adalah, nah pastinya yang ada bunganya, tanaman yang memiliki bunga. Dan yang non-flowering plant adalah tanaman yang tidak ada bunganya. Jadi ketika kalian ke taman, kalian bisa mengelompokkan, ini tanaman yang ada bunganya, dan yang ini adalah tanaman yang tidak ada bunganya. Oke, berikutnya, how can we classify animals? Sekarang bagaimana nih kalau kita mengelompokkan hewan? Bagaimana ya? Hewan kan banyak tuh di sekitar kita. Caranya kita perhatikan di sini. Do they have legs? Apakah mereka mempunyai kaki? Ya, apakah mereka mempunyai kaki? Mereka ini adalah hewan-hewan tersebut. Next, do they fly? Apakah mereka bisa terbang? Apakah semua hewan bisa terbang? And where do they live? Land or water? Di manakah mereka tinggal? Apakah semua hewan bisa tinggal di darat atau di dalam air? Yuk kita kelompokkan sama-sama. Perhatikan ya. Di sini ada lion, fish, buffalo, kerbau, giraffe, jerapah, snail, octopus. Let's classify these animals. Ayo kita kelompokkan hewan-hewan ini. Which animal have legs? Manakah hewan yang mempunyai kaki? Kita perhatikan ya. Nah, dari sini animalsnya terbagi 2. Animal have legs dan animal do not have legs. Yang mempunyai kaki contohnya adalah giraffe, jerapah, buffalo, kerbau, and the last is lion, singa. Di sini sudah jelas ya, karena kita melihat hewan-hewan tersebut mempunyai 4 kaki. Nah, bagaimana yang dengan hewan yang do not have legs, yang tidak punya kaki? Hewan apa saja ya? Kita lihat ya, octopus, next, snail, and the last is fish. Ya, kita tidak melihat hewan-hewan ini ada kakinya. Jadi kalau kalian pergi ke kebun binatang, kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan tersebut. Bisa dari segi makanannya, ada yang makanannya pakai daging atau makannya dengan daun dan lain sebagainya. How scientists classify animals? Bagaimana para peneliti mengklasifikasikan hewan atau mengelompokkan hewan? Scientists classify animal into 2 groups. Para peneliti mengelompokkan hewan menjadi 2 kelompok atau 2 bagian. Ya, berikutnya seperti ini ya. Animals menurut para ahli saintis atau para peneliti, mereka membagi hewan menjadi 2 bagian. Yang pertama, have a backbone. Backbone adalah tulang belakang, yang mempunyai tulang belakang. Dan yang kedua, not have a backbone, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang.
Contohnya apa ya hewan yang punya have a backbone? Nah, di sini adalah elephant, gajah. Kita perhatikan. Nah, kalau seandainya gajah meninggal, nanti akan seperti ini. Ada kerangka tulangnya di dalam tubuh gajah tersebut. Bagaimana dengan hewan not have a backbone? For example is octopus and snail. Hewan-hewan ini tidak mempunyai backbone atau tulang belakang. Some living things neither plants nor animal. Ternyata ada juga ya makhluk hidup yang bukan termasuk tanaman, bukan pula termasuk hewan. Apa sih makhluk hidup tersebut? Dikatakan hewan bukan, tanaman bukan. Nah, ternyata ada 2 living things yang bukan termasuk tanaman, bukan pula termasuk hewan, yaitu adalah fungi. Yang kedua adalah microorganism. Fungi itu apa ya? Fungi itu contohnya salah satunya adalah sejenis mushroom atau jamur. Sedangkan microorganism salah satunya adalah nih seperti virus. Ya, virus. Kalau bahasa Indonesia virus, kalau kita menyebutnya virus yang sedang populer saat ini ya, virus corona. Nah, ternyata dia termasuk microorganism. Berikutnya adalah bakterial atau bakteri kuman ya, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ketika kita ingin melihat mikroorganisme ini, kita harus menggunakan mikroskop. Nah, sekarang kerjakan science exercise, do on your science notebook. Kerjakan di buku science kalian ya. Nah, ini tugasnya. Silakan kalian screenshot. Di sini ada tiger, octopus, panda, fish, apple tree, butterfly, mango tree, water, hyacinth, bird, and seaweed. Ada 10 makhluk hidup. Kalian akan klasifikasikan atau kelompokkan menjadi seperti ini. Nah, di sini kalian salin ya di buku tulis, buatlah seperti ini, kotak-kotak atau kolom seperti ini. Ini makhluk hidup yang termasuk plants apa saja. Nah, plants-nya ada berapa? Animals-nya tadi ada berapa? Ini hanya sekedar contoh ya. Tidak mesti Miss tulis 2, kamu tulis 2 saja. Tidak seperti itu. Sesuai dengan jumlah yang ada pada gambar tersebut. Nanti dari plants di sini kalian bikin lagi, kelompokkan lagi menjadi 2 bagian. Mana yang tinggal di air atau hidup di air, mana yang bisa hidup di daratan. Begitu juga dengan hewan. Sekian penjelasan dari Miss ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.